Walid nak Dewi boleh. Dewi sayangkan Walid kan? Film dibuka di mana kita diperlihatkan dengan sebuah sekte sesat, yaitu jihad ummah yang dipimpin oleh seseorang bernama Walid yang mempunyai 4 orang istri. Masa yang berlumba-lumba untuk menunjukkan sakit jiwa mereka. Dunia akhir zaman ni dah macam rumah sakit jiwa. Di mana Walid ini mengaku kalau dia itu merupakan Imam Mahdi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akhlak umatnya. Dan karena hal itulah dia pun harus punya banyak pengikut dalam mengumpulkan para pengikutnya. Di situ Walid pun dibantu oleh keempat istri dan juga orang-orang yang telah dia percayai. Umat Rasulullah yang sakit di luar sana kepada pimpinan adalah wajib. Suatu hari terlihat Walid ini yang sedang memberikan kajian sesat kepada para jemaahnya. Dan tanpa diduga di situ Walid pun meminta para jemaahnya ini agar mencium kaki dan juga meminum air bekas cucian kakinya. Sementara di sisi lain, kita pun lalu diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Baiduri yang diajak oleh sang ibu bernama Kalsum untuk mengikuti kajian tersebut dan menjadi jamaah jihad ummah. Melihat para jemaah di sana mencium kaki Walid, Baiduri pun lalu merasa kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan apa yang telah diajarkan oleh si Walid. Sebab hal tersebut sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW atau yang disebut dengan bid'ah. Kemudian Baiduri pun memohon agar sang ibu ini sadar karena ajaran yang telah diajarkan oleh si Walid itu merupakan sebuah ajaran sesat. Dan kini tibalah giliran Baiduri ini untuk meminum air dari rendaman kaki Walid. Namun tiba-tiba saja melihat hal tersebut, para jemaah pun langsung murka kepada Baiduri karena di situ ia telah berani melakukan hal yang tidak sopan kepada imamnya. Akan tetapi di situ Walid sendiri sama sekali tidak marah dan malah tersenyum kepada Baiduri. Dan akibat kejadian tersebut Baiduri pun langsung ditampar oleh ibunya karena ia telah mempermalukannya di hadapan para jemaah lain. Baiduri pun lalu berkata kalau dia tidak pernah diajarkan menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sontak Kalsum pun langsung bertanya, ajaran Walid yang mana yang menduakan Allah? Kemudian Kalsum pun juga berkata kalau semua yang Walid ajarkan itu adalah kebenaran dan tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Semuanya mengikut Al-Quran, Sunnah, Hadis. Dengan tegas Baiduri pun lalu menegaskan kalau meminum air rendaman kaki dan juga mencium kaki itu bukanlah hal yang diajarkan dalam Islam. Namun di situ Kalsum pun sangat kecewa karena Baiduri ini merasa kalau ilmunya itu sudah sangat tinggi hingga ia pun berani dengan lancang menyiram wajahnya Walid. Sementara di sisi lain, orang kepercayaan Walid bernama Abi sangat mengecam apa yang telah dilakukan oleh Baiduri kepada Walid. Akan tetapi bukannya marah, Walid ini malah berkata kalau Baiduri itu pasti dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu alasan. Dan dia pun juga merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki akhlaknya. Melihat sikap Walid yang begitu sabar dan juga menerima perlakuan dari Baiduri, para jemaahnya pun tentu saja menjadi semakin yakin kalau Walid ini benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah hantar dia bersebab. Namun tiba-tiba saja istri kedua Walid yang bernama Rabiatul pun lalu menyarankan untuk menikahkan Baiduri ini dengan salah satu seorang jamaahnya saja agar Baiduri ini bisa dituntun ke jalan yang benar. Dan tak lama kemudian istri pertama Walid yang bernama Hafizah pun berkata kalau menurutnya pernikahan itu bukanlah solusi terbaik untuk memperbaiki akhlak. Kak Iza takut kalau Walid nikah dengan budak. Kahwin bukan cara penyelesaiannya bagi memperbetulkan adab dia. Alasan semua tu. Hingga di keesokan harinya Hafizah pun lalu memberitahu Kalsum kalau Walid ini sangat khawatir dengan sikap Baiduri karena dia itu punya potensi untuk menjadi serikandi Islam. Mendengar hal itu, Kalsum pun justru lebih khawatir kalau Walid ini marah kepada Baiduri atas kejadiannya kemarin. Namun Hafizah pun lalu menjelaskan kalau Walid ini bukanlah orang yang pemarah karena di situ ia lebih mementingkan kepentingan untuk masa depan.
Dan sebelum pergi, Hafizah ini pun lalu mengingatkan agar Baiduri ini jangan sampai terjerumus ke jalan yang salah. Sementara itu, Baiduri pun lalu bercerita soal kejadian kemarin kepada temannya yang bernama Ashikin. Di situ, Baiduri pun sangat bersedih karena ibunya itu menjadi jamaahnya Walid, hingga ia pun rela meminum air rendaman dari kakinya Walid. Baiduri pun juga berkata kalau saat ini keluarganya itu menjadi tidak harmonis karena ibunya itu sangat terobsesi kepada Walid, bahkan ibunya pun juga tidak menghiraukan suaminya sendiri. Dan setibanya di rumah, Baiduri pun sangat terkejut karena sang ibu ini akan menikahkan dirinya dengan seorang jamaah. Sontak saja Baiduri pun langsung menolak dan lebih memilih untuk mati daripada menikahi jamaahnya Jihad Ummah. Di situ ayah Baiduri pun juga menjadi sangat khawatir karena semenjak sang istri bergabung dengan sekte sesat itu, sikapnya ini menjadi sangat berubah dan juga tidak menghargainya. Beberapa hari kemudian, kabar akan dinikahkannya Baiduri pun tersebar kepada para jamaah. Kemudian istri ketiga Walid yang bernama Maisyitoh pun langsung menduga kalau sebenarnya Walidlah yang akan menikahi Baiduri. Namun di situ Walid pun langsung berkata kalau dia itu sudah sangat bersyukur dan juga cukup dengan keempat istrinya. Dan tiba-tiba saja Walid pun dihampiri oleh Habibah, istri keempat Walid, yang langsung protes karena Walid ini tidak memperlakukannya dengan adil dan lebih sayang kepada Rabiatul. Mendengar hal itu, Walid pun cukup marah karena Habibah ini sudah berani melawannya. Sejak bila kamu pandai melawan aturan Allah ni? Sudah berapa kali Walid katakan? Pada malam harinya, Walid pun mengumpulkan semua istrinya untuk mengingatkan kembali kalau tugas mereka itu adalah mendukung penuh perjuangan dari dakwahnya. Di situ Walid pun juga berkata kalau menikahi keempat istrinya itu merupakan perintah dari Rasulullah. Kemudian Walid pun meminta agar mereka ini tidak saling cemburu dan terus belajar ikhlas untuk bisa mendapatkan surga. Macam mana kalau Allah murka dan tarik balik semua nikmat? Mendengar hal itu, Habibah pun lalu meminta maaf karena ia telah berani melawan sang suami. Namun di situ Walid pun berkata kalau permintaan maaf saja tidak cukup. Hingga akhirnya Habibah pun akan diceraikan dan juga diasingkan dari tempat tersebut. Baiduri nak cari kerja lah, Bu. Buka apa? Singkat cerita, akhirnya Baiduri pun berhasil lulus dari kuliah, dan di situ dia pun meminta kepada ibunya bahwa dia itu ingin sekali punya usaha atau kerja di sebuah perusahaan. Di situ sang ibu pun lalu menyarankan agar Baiduri ini bekerja di Jihad Ummah saja. Akan tetapi Baiduri pun langsung menolak karena ia yang sama sekali tidak minat bekerja di jamaah itu. Mendengar penolakan itu, tentu saja sang ibu pun sangat marah karena Baiduri ini terkesan menyepelekan Jihad Ummah. Kemudian Baiduri ini bercerita kepada Ashikin kalau saat ini ibunya itu semakin sering mengikuti kajian Walid, bahkan selalu mengajaknya. Ashikin pun lalu mengingatkan agar Baiduri ini jangan sampai terbawa emosi karena bagaimanapun juga dia itu harus hormat dan juga patuh kepada ibunya. Jangan ikut sangat perasaan marah kau tu. Ya, dekat situ dalam seminggu 2-3 program yang diorang buat. Dan tak lama kemudian terlihat Baiduri ini bersama sang ibu pergi menyeberangi sungai untuk sampai di tempatnya Walid. Namun secara tiba-tiba cadar yang digunakan oleh Baiduri ini malah terjatuh dan seketika saja membuat si Walid ini terpesona dengan kecantikannya Baiduri. Setibanya di sana, para jamaah pun lalu diberitahu kalau Walid ini telah memilih 3 pasangan untuk para jamaahnya agar menuju ke jenjang pernikahan. Di situ Baiduri pun merasa sangat-sangat heran karena ternyata para jemaah lelaki di sana itu sudah sangat tua dan tentu saja mereka ini sudah punya istri, tapi malah di situ mereka ini akan dinikahkan dengan para wanita muda. Melihat sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, Baiduri pun semakin yakin bahwa tempat tersebut merupakan sekte sesat. Baiduri pun juga merasa sangat heran karena para jamaah di sana itu sampai rela memakan makanan bekas dari Walid dengan tujuan untuk mendapatkan berkah. Walid,
ambillah sikit. Tak nak lah. Cerai. Sementara di sisi lain, para petinggi jihad ummah pun terlihat sedang menghukum jamaah dengan cambuk karena mereka ini ketahuan telah punya hubungan bahkan telah menikah. Dan tanpa diketahui, ternyata sekte jihad ummah ini memiliki sebuah aturan kalau hanya walidlah yang boleh menentukan jodoh setiap jamaahnya. Hingga akhirnya diwajibkan menikah atas pilihan dari walid, dan itulah yang dikenal dengan nikah batin. Memimpinnya ke jalan Allah, ke syurga. Suatu hari, para jamaah perempuan ini mengikuti kajian dengan para istri Walid. Di sana, Kalsum pun berkata kalau dia ini sudah lama menjadi pengikut Walid dan akan menyerahkan Baiduri agar bisa mendapatkan jodoh di tempat itu. Sontak Baiduri pun sangat kaget karena dia sama sekali tidak mau melakukan hal sesat yang diajarkan oleh Walid. Secara tiba-tiba, Baiduri pun melihat seseorang bernama Khadijah yang penuh dengan luka di kakinya. Dan ternyata luka-luka tersebut merupakan sebuah hukuman, karena Khadijah ini berani mendahului ketentuan Walid dalam menentukan jodoh untuknya. Kemudian mereka ini pun diberikan air minum dan harus membacakan doa ya Walid. Jadikan hamba-Mu taat padamu. Sepulangnya dari sana, Baiduri pun berkata kalau dia itu tidak setuju dengan ajarannya Walid karena menikahkan anak berumur 16 tahun dengan orang yang jauh lebih tua dan dijadikan istri ketiga bahkan istri keempatnya. Namun bukannya sadar, sang ibu ini malah berkata kalau dulu nenek moyang mereka itu juga menikah dengan di usia muda. Kalsum pun lalu menjelaskan kalau para jemaah wanita itu menikah dengan para syekh dan dijamin bakal masuk surga. Namun Baiduri ini tetap saja kekeh dan tidak setuju dengan ajaran itu, dan jangan juga menggunakan agama untuk membodohi para jamaahnya. Tak payah nak gunakan agama untuk memperdayakan budak-budak tu Hingga di keesokan harinya, Baiduri ini pun terus saja memikirkan kenapa si Walid ini mengajarkan ajaran nikah batin, padahal mereka ini juga belajar agama melalui Al-Quran. Kemudian Baiduri ini pun dikagetkan dengan kedua orang tuanya yang kembali lagi bertengkar. Di situ sang ibu pun berkata kalau dia itu harus segera kembali lagi ke tempatnya Walid untuk menyambut para jamaah yang baru pulang dari negara Yaman. Namun di situ ayah Baiduri ini pun sangat marah karena istrinya itu lebih mementingkan urusan lain dibandingkan keluarganya sendiri. Tapi karena Kalsum ini tidak mau mengalah, akhirnya ayah Baiduri ini pun mengizinkannya untuk pergi ke tempatnya Walid. Tapi kemudian dia pun langsung mentalak satu sang istri. Di situ Baiduri pun hanya bisa terdiam karena dia tidak menduga kalau keluarganya akan berakhir seperti itu. Hingga akhirnya orang yang sangat ditunggu dari Yaman bernama Hambali pun tiba di tempatnya Walid. Di sini kita pun mendapatkan sebuah fakta kalau ternyata Hambali ini merupakan anak kandung dari Abi. Dan kedatangan Hambali pun langsung disambut dengan alunan musik yang selalu ada di dalam kajian itu. Lantas Walid pun sangat senang karena jihad ummah ini sangat kekurangan anak muda yang bisa dijadikan idola dalam beribadah. Beberapa hari kemudian, Kalsum pun bercerita kalau dia itu telah ditalak oleh sang suami. Lalu Hafizah pun berkata kalau itu merupakan sebuah pertolongan dari Allah, karena Allah itu telah menyelamatkan Kalsum dari lelaki yang melarangnya untuk istiqomah di jalan Allah. Hafizah pun juga mendoakan agar Kalsum ini berjodoh dengan lelaki yang lebih baik lagi, yang bisa membimbingnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu terlihat Hambali yang sedang mengucapkan sumpah untuk berjihad. Namun tiba-tiba saja dia pun berhenti, karena dalam sumpah itu berisi keharusan untuk taat dengan sepenuh jiwa dan juga raga kepada Walid. Akan tetapi akhirnya Hambali pun menambahkan kalau dia itu akan taat dengan sepenuh jiwa dan juga raga kepada Allah dan Rasul lalu kepada Walid. Alhamdulillah. Setelah itu Hambali pun diberikan air minum sebagai simbol bahwa dia itu telah resmi menjadi jamaah jihad ummah. Kemudian Hambali pun diminta agar mencium kaki Walid, dan karena disuruh oleh ayahnya dia pun terpaksa melakukan hal tersebut. Di sisi lain, Masito ini pun sangat khawatir kalau Walid ini akan menceraikan salah seorang dari keempat istrinya dan akan menikahi Baiduri. Rabiatul pun lalu berkata kalau Walid ini berhak menceraikan istrinya jika salah satu di antara mereka itu tidak memberikan manfaat kepada jihad ummah.
Mendengar hal itu, Masyita pun hanya bisa terdiam dan juga menjadi semakin kesal karena bisa jadi dialah yang akan diceraikan oleh Walid. Sementara di tempat lain, ibu Baiduri pun terlihat sangat bersedih karena ayah Baiduri ini betul-betul meninggalkannya. Baiduri pun lalu berkata kalau sang ayah itu telah kehilangan kesabaran karena sang ibu ini menganggap kedudukan Walid ini lebih tinggi dibandingkan suaminya sendiri. Padahal dalam ajaran Islam itu telah diajarkan kalau seorang istri itu harus taat kepada suaminya. Ibu kena ingat tau, ayah tu tetap suami ibu.